Pasukan TNI bantai militer Australia dan Malaysia di kota Sabah. Pasca serangan pasukan TNI yang berhasil menguasai kota Sabah, sebuah fakta diungkap oleh sejumlah media Malaysia. Realita berpihak kepada pasukan TNI saat menghadapi kontak tembak dengan militer Malaysia yang dibantu pasukan Australia. Dilansir FIFA Militer dari Wall Street Journal, pasukan TNI melibas militer Malaysia dan Australia. Diketahui 20.000 tentara Australia dikerahkan ke Malaysia guna membantu militer negeri jiran untuk menghadapi gempuran pasukan TNI untuk mempertahankan kota tersebut. Sayangnya, pasukan Anwar Ibrahim kalah kekuatan hingga harus merelakan kota Sabah dikuasai pasukan TNI. Yang lebih mencengangkan, unit militer Indonesia bahkan mampu menghabisi pasukan terbaik Angkatan Bersenjata Australia yang paling terlatih. Petugas di beberapa brigade lain mengatakan bahwa beberapa unit termasuk beberapa yang paling terlatih telah dikalahkan selama pertempuran di seluruh wilayah Sabah selama 24 jam terakhir. Bunyi pernyataan Wall Street Journal, seorang Jenderal Panglima Angkatan Darat Malaysia, Jenderal Tan Sri Datuk Zamros bin Muhammad Zaid melalui kanal YouTube-nya mengkonfirmasi hal tersebut, mengakui posisi pasukannya telah direbut militer Indonesia karena tentara Malaysia dan pasukan Australia kurang terlatih menghadapi perang. Di sisi lain, Letjen TNI Arif Rahman sekaligus pemimpin operasi khusus tersebut menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah di kota Sabah telah dikepung pasukannya. Letjen TNI Arif Rahman memastikan ia dan pasukan TNI menggunakan semua cara untuk menghentikan pasokan senjata dan penarikan pasukan Angkatan Bersenjata Australia dari Malaysia. FIFA Militer juga melaporkan dalam berita Menteri Pertahanan Australia Richard Marles sudah menyatakan tak akan mempertahankan pasukannya di kota Sabah dan tak mau menambah kerugian nyawa prajurit dan material militer. Penting bagi kami untuk membela Malaysia, tetapi tidak dengan beberapa pun biaya dan semua orang akan mati, kata Marles dilansir FIFA Militer. Di sisi lain, sebuah kendaraan tempur infanteri milik Australia hancur dihantam rudal TNI. Peristiwa ini terjadi di desa Sabah di wilayah pertanian. Kendaraan tempur tersebut adalah BMP-2 milik Angkatan Bersenjata Australia yang jadi sasaran serangan rudal. Di sisi lain, unit artileri Angkatan Bersenjata TNI membombardir panser Australia bukan tanpa alasan. BMP-2 Australia mencoba menerobos garis pertahanan militer Indonesia di desa Sabah, wilayah yang diduduki oleh pasukan TNI. Yang mengetahui pergerakan panser Australia langsung melancarkan serangan rudal. Seketika, panser negeri kanguru tersebut hancur total. Hal ini dilaporkan langsung oleh Letjen TNI Arif Rahman. Dikatakan pasukannya bergerak dari utara wilayah Sabah dengan misi khusus membom kendaraan lapis baja militer Australia dan pasukan Malaysia di wilayah tersebut. Dengan sasaran kendaraan yang bergerak menuju markas militer, sebagian besar sudah di bawah kendali kami, ujar Letjen TNI Arif Rahman dilansir FIFA Militer. Kota Sabah adalah salah satu wilayah kunci dari pertahanan pasukan militer sebagai jalur utama menuju ke perbatasan. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata TNI berhasil menguasai seluruh wilayah Sabah, di mana invasi militer ke Malaysia dimulai. Konflik Indonesia dengan Malaysia masih terus memanas. Fakta sejumlah baru muncul pun. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto meyakini penyerangan kota Sabah di Malaysia sangat penting untuk membobol pertahanan Malaysia yang didukung pasukan Australia. Prabowo menilai kemenangan akan memungkinkan pasukan TNI melakukan operasi ofensif lebih jauh. Invasi ke Malaysia masih berlanjut, kata Prabowo seperti dilansir FIFA Militer, Senin 25 September 2023. Pasukan TNI telah melakukan serangan intensifnya selama akhir bulan ini untuk menguasai wilayah itu. Kemenangan ini akan menjadi kemajuan teritorial signifikan pertama. Letjen TNI Arif Rahman mengklaim berhasil mengurung kota Sabah dan wilayah perdesaan. Mereka berhasil menutup rute akses terakhir ke kota itu. Sebelumnya, PM Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pasukannya akan terus mempertahankan kota itu dan meminta bantuan Australia untuk mengerahkan lebih banyak militernya ke Malaysia.
Legend TNI Arif Rahman mengatakan Australia meningkatkan pengiriman senjata dan militernya ke Malaysia, tetapi itu tidak akan mengubah keadaan di medan perang. Dia menegaskan bahwa pasukannya telah membunuh sejumlah besar pasukan Australia dalam pertempuran. Legend TNI Arif Rahman mengklaim sekitar 600 pasukan Australia dan Malaysia tewas dalam 24 jam terakhir. Sementara itu PBB mengkonfirmasi 600 kematian pasukan Australia termasuk tentara Malaysia dan 300 korban luka di Malaysia sejak serangan yang dilakukan militer Indonesia. Dari Indonesia sendiri dikabarkan 80 prajurit TNI gugur di garis depan pertahanan. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan jumlah korban tewas di Malaysia kemungkinan lebih tinggi karena konflik bersenjata dapat menunda laporan kematian. Organisasi internasional tersebut menyebutkan sebagian besar korban yang tercatat disebabkan oleh pengguna senjata peledak dengan jangkauan area yang luas, meliputi penembakan berat dan sistem peluncuran roket ganda, serta rudal dan serangan udara. Perlu diketahui di wilayah Sabah menjadi prioritas pasukan TNI karena dianggap bisa menjadi keuntungan besar dalam konflik. Oleh karena itu pasukan TNI diperkuat di sana. Pengamat menilai menguasai kota itu akan menjadi langkah menuju tujuan utama Indonesia. Seorang komandan Malaysia mengatakan tidak ada perintah untuk mundur, pasukan dalam posisi bertahan meski dalam kondisi yang suram, sedangkan PM Australia Anthony Albanese memerintahkan untuk menarik seluruh pasukan dari Malaysia. Situasi di Sabah dan sekitarnya benar-benar bak neraka, kata Albanese dalam sebuah video yang diunggah di saluran Telegram. Di sisi lain, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan untuk menambah puluhan ribu pasukan untuk melancarkan aksinya ke negeri jiran tersebut. Vamos, Guerreiro!